Ingat, tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Ingat, tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Tidak ada orang bisa bahagia sebelum dia menderita sebelumnya. Kalau ada orang bahagia sebelum dia menderita, kebahagiaan palsu. Tidak menunggu lama, sengsara dia. Tapi kalau kita menderita dulu, sengsara dulu, baru kita bahagia, itu bahagia yang sesungguhnya. Dan cara menderita paling asik adalah jadi santri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam, amma ba'd. Tadi saya sempat kaget karena MC bilang yang saya hormati Tuan Guru Muammar Arafat berserta istri katanya. Saya bingung padahal saya datang sendiri. Ini kalau dengar sama istri ini, kalau siaran langsung, loh istri yang mana ini dia ajak katanya. Ya, saya ndak ikut nih kok bersama istri nih. Pulang-pulang diprotes, istri yang mana tadi ikut ke Samsul Falah katanya. Walaupun tadi ketua panitianya agak grogi nggih. Kenapa dia grogi niki ketua panitia niki? Karena banyakan makan es krim. Tadi saya dibisiki sama Al Mukarram, niki juragan es krim katanya. Oh, pantas dia grogi karena belum cair, ya. Terlalu banyak makan es krim, ya. Tapi alhamdulillah, saya bilang apa sama Al Mukarram? Ital bayi laik pertama kali tetampil Al Mukarram seperti itu, malah lebih buruk dari itu. Ini pertama kali muncul sudah bisa bercanda. Maafang dah tiang, amda maafang ikhlas tiang mati katanya. Ya, itu baru pertama kali tampil udah luar biasa. Kita dulu ini, tepuk tangan. Saya Tuan Guru Zainal Arifin, kalau dilihat sekarang ini biasa ngomongnya ini. Dulu pertama kita juga dulu irusan, ya. Pertama kali kita muncul juga ketuk-ketik raos kita bingung mau nyampaikan apa. Karena setinggi apapun bangunan, ingat dia dulu diawali dari peletakan batu pertama. Semewah apapun gedung niki pasti dia dimulai dari bata pertama. Setinggi apapun jabatan orang pasti dia dimulai dari tangga pertama. Sehebat apapun orang pasti dulu dia dimulai dari ketidakhebatan. Maka saya pesan kepada semua santri, kepada kita semua, dan ini saya pesankan kepada santri di mana saja berada. Ingat, tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Ingat, tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Tidak ada orang bisa bahagia sebelum dia menderita sebelumnya. Kalau ada orang bahagia sebelum dia menderita, kebahagiaan palsu. Tidak menunggu lama, sengsara dia. Tapi kalau kita menderita dulu, sengsara dulu, baru kita bahagia, itu bahagia yang sesungguhnya. Dan cara menderita paling asik adalah jadi santri. Orang menderita, Masya Allah, harus dia bekendang, dia jadi kuli bangunan, dia pecah batu, dia jajakan koran, dia jual kacang, menderita, tidak asik. Tapi jadi santri, walaupun kita menderita, itu menderita yang asik. Lihat saja orang kalau sudah jadi santri, Masya Allah, yang awalnya datang ke sini irusan, tidak bisa dandan. Sekarang tidak bisa kita bedakan mana santri, mana Bu Nyai. Ya, mohon maaf kalau kurang. Ya.
Ini karena apa? Karena pesantren yang didik dia. Tapi sebelum yang lanjut, kedua, mari kita berhadiah salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, yang jadi tauladan kita, yang jadi ikutan kita dalam semua aspek kehidupan, tak terkecuali menjadi bagian dari sebuah pendidikan. Karena baginda Nabi niki, dia adalah seorang guru, beliau adalah seorang murid, beliau adalah pengajar, beliau yang diajar. Tidak ada yang tidak dicontohkan bagaimana cara menuntut ilmu dan bagaimana cara memberikan pelajaran. Semua sudah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan salah satu kelebihannya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita anak putra putri kita niki jadi santri, seperti yang dikatakan tadi sama Al-Mukarram, beda dia santri sama yang tidak santri. Mungkin dia sama-sama ngaleh-ngalehin, tapi cara ngaleh-ngalehinnya beda. Kalau dia bukan santri, mungkin cara ngaleh-ngaleh bikin stres orang tuanya. Kalau dia santri, hanya bikin lelah mikir mungkin. Ketika kita ingatkan, ingat si dia santri loh, mungkin mulai dia luluh. Begitupun ketika dia, mohon maaf niki, namanya pemuda-pemudi, walaupun dia santri, dia ada perasaan kepada lawan jenisnya. Namanya manusia. Tetapi karena dia jadi santri, seru caranya menyampaikannya. Malah kadang-kadang dia pakai hukum-hukum tajwid. Dia bilang apa? Ketika aku memandangmu, aku bagaikan saktah, hanya bisa terdiam dan tak bisa bernapas. Tetapi aku di hadapanmu itu bagaikan nun bertemu dengan bila gunnah. Ada tetapi dianggap tidak ada. Ya. Nah ini santri, ya. Walaupun mengutarakan cinta tapi ada pelajaran di sana. Jam 10 kurang 20, ya. Lanjut. Serius. Siap. Kalau ibu-ibu santri bilang lanjut, pokok saya lanjut. Karena saya selalu bilang sama santri saya, dan semua ini saya anggap santri saya juga, pokok ada 3 hal yang selalu bikin saya tersentuh. Pokok ada 3 hal yang selalu bikin saya tersentuh. Yang pertama, ketika berbicara tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau berbicara tentang negara. Sama yang ketiga, kalau berbicara tentang santri. Karena saya juga seorang santri dulu, sekarang punya santri, ya. Sehingga luar biasalah nostalgia dan kenangan kita sebagai santri. Maka tadi ketika menyanyikan itu Mars Hari Santri, saya lah menahan air mata, Masya Allah. Ini lagu nih dibuat dari hati. Lagu tadi itu dibuat dari hati. Karena kalau tidak dibuat dari hati, tidak bisa nyampe ke hati. Makanya orang bijak bilang, ma kharaja minal qalb dakhalal qalb. Apa yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Kecuali hati Anda keras. Sudah keluar dari hati, tapi ente ngajak hampa, itu bukan tidak keluar dari hati. Keluar dari hati kata-kata itu, tetapi dasar hati Anda saja yang keras, sehingga tidak bisa masuk ucapan itu ke dalam hati. Dia nyanyikan tadi Mars Hari Santri, Masya Allah, masuk ke dalam jiwa. Nyanyikan tadi lagu Indonesia Raya, Masya Allah. Coba dari bait-baitnya luar biasa. Indonesia ini negara yang luar biasa, bapak-bapak. Dan hanya santri yang bisa pahami ini. Makanya dibikinkan hadis santri supaya apa? Supaya terus menerus kita cas kecintaan kita sama negeri ini. Ini tidak lepas, Indonesia ini bisa begini dari perjuangan para santri. Ada sebagian kelompok di negara kita niki membangga-banggakan negara lain
Padahal saat ini sebagian besar negara lain itu sedang membangga-banggakan Indonesia. Ada orang coba Indonesia kayak ini, coba Indonesia kayak itu. Dia sebut maunya Indonesia kayak ini, mau Indonesia kayak ini. Padahal orang-orang yang dia sebut pinginnya Indonesia kayak gitu, dia pingin Indonesia tetap seperti yang sekarang ini.